Kak Kesha harap kalian semua sehat-sehat dan tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan bahas satu hal yang bisa mengubah semuanya. Wah, apa nih kira-kira? Satu hal tersebut adalah daripada melakukan yang kita lakukan untuk diri kita lakukan untuk Tuhan. Nah, judul tema hari ini adalah lakukan semuanya untuk Tuhan. Yuk kita bilang sama-sama, lakukan semuanya untuk Tuhan. Maksudnya apa, Kak Kesha? Melakukan untuk Tuhan. Maksudnya adalah ketika kita belajar, ketika kita membantu orang tua, bahkan ketika kita makan, kita lakukan untuk Tuhan. Kenapa harus begitu, Kak Kesha? Karena ketika kita melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan. Dan segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan menjadi masuk akal. Dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Yuk, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose di Perjanjian Baru. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kak Kesha punya sebuah kisah cerita nih adik-adik. Misalnya ada seorang anak perempuan yang bernama Lina. Lina memiliki seorang teman yang bernama Amel. Amel ulang tahunnya minggu depan. Nah, si Lina ini pengen sekali memberikan Amel sebuah hadiah. Sebuah hadiah yang menurut Lina adalah hadiah yang istimewa. Jadi Lina memberikan seekor hamster kecil. Hamster kecil yang lucu. Wah, Lina suka dengan hamster. Karena itu Lina pikir Amel juga akan suka dengan hamster ini. Dan ternyata Lina nggak tahu kalau ternyata Amel itu takut dengan hamster. Takut dengan seekor hamster. Nah, jadi adik-adik pada saat Amel ini merayakan ulang tahunnya, Lina membawa hamster tersebut di dalam sebuah kotak kecil yang diberikan rongga-rongga udara. Lalu adik-adik tahu apa reaksi Amel ketika Amel melihat itu hamster? Wah, Amelnya terkejut dan menangis. Ini cuma cerita aja ya adik-adik ya. Nah, Linanya kaget. Dia nggak tahu kalau ternyata Amel takut dengan hamster tersebut. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi Amel menangis? Karena Lina salah memberi hadiah. Kalau misalnya Lina sangat mengenal Amel, apa yang Amel sukai, apa yang Amel tidak sukai, kira-kira mungkin nggak Lina memberikan Amel seekor hamster? Tidak. Jadi, waktu adik-adik mau melakukan sesuatu untuk seseorang, penting buat adik-adik untuk mengenal siapa orang tersebut dan apa yang dia sukai atau tidak disukai. Misalnya lagi nih, mamanya Kak Kesha barusan berulang tahun tanggal 15 April kemarin. Kak Kesha mau melakukan sesuatu yang baik untuk mamanya Kak Kesha supaya beliau happy dan senang. Gimana kalau kita kasih perhiasan emas dan berlian? Kira-kira mamanya Kak Kesha happy nggak ya? Siapa yang nggak happy dikasih perhiasan? Tapi karena Kak Kesha sangat mengenal
mamanya Kak Kesha nggak suka dengan perhiasan, nggak suka dengan emas berlian. Jadi Kak Kesha nggak akan memberikan perhiasan. Tapi Kak Kesha tahu, Kak Kesha kenal mamanya Kak Kesha suka dengan perhatian dan kasih sayang. Oleh karena itu, Kak Kesha akan memberikan perhatian dan kasih sayang. Jadi adik-adik, sebelum kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita perlu mengenal siapa Tuhan itu. Karena itu penting sekali buat kita pergi ke sekolah minggu, baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, supaya kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita. Supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan dan bagaimana cara melakukannya. Kalau kita kurang mengenal atau salah paham tentang Tuhan Allah itu sebenarnya, kita mungkin malah akan melakukan hal-hal yang buruk yang mengatasnamakan Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Misalnya, makan, nonton TV, bermain, belajar, kita bisa lakukan untuk Tuhan. Caranya gimana Kak Kesha? Nonton TV untuk Tuhan? Gimana caranya? Adik-adik, ketika kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan dan bukan hanya untuk kesenangan kita, semuanya itu akan menjadi berarti dan punya tujuan. Saat kita bangun pagi, mungkin itu seperti hal yang biasa-biasa aja ya bangun pagi. Tapi saat kita bangun pagi untuk Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Bangun pagi ya, selamat pagi ya Tuhan, I love you Jesus. Itu menjadi sesuatu yang berarti. Dan ketika kita nonton TV untuk Tuhan, misalnya kita nonton di internet, di YouTube, di TikTok, di Instagram, kita akan nonton video-video yang bermanfaat, yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Bukan video-video tentang kekerasan, bukan video-video dengan adegan-adegan dewasa, tidak. Dan ketika kita belajar di sekolah, baik online ataupun di sekolah, untuk Tuhan, maka kita akan fokus belajar dan berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam pelajaran sekolah kita. Kadang-kadang mungkin adik-adik kita berpikir, oh harus yang besar, kita harus melakukan sesuatu yang megah, yang wow untuk Tuhan. Adik-adik, bukannya Tuhan gak mau adik-adik melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Tapi Kak Kesha percaya bahwa Tuhan mau supaya kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi bukan hanya yang besar-besar, tapi juga yang kecil-kecil tadi. Seperti apa? Bangun pagi untuk Tuhan, makan untuk Tuhan, nonton TV untuk Tuhan, bermain untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh aku hanya akan melakukan satu hal yang besar untuk Tuhan, abis itu aku gak mau ngapa-ngapain lagi untuk Tuhan. Bye. No, gak boleh kayak gitu. Itu salah. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, besar dan kecil. Jadi challenge untuk adik-adik dan Kak Kesha hari ini adalah, ayo lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Dan nanti kalau ada hal-hal yang Tuhan gak mau adik-adik lakukan, maka stop. Jangan lakukan lagi. Minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, itu akan mengubah cara kita memandang kehidupan kita. Kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur dan tidak suka mengeluh.
Kalau dulu misalnya ketika kita bukan melakukan untuk Tuhan, kita mungkin mengeluh, besok sekolah online lagi, capek deh, malas banget. Mesti bantu mama nyapu rumah lagi, capek. Tapi sekarang adik-adik, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita tidak akan mengeluh lagi. Puji Tuhan, besok aku akan sekolah online lagi nih. Aku mau memberikan yang terbaik supaya Tuhan Yesus senang. Contoh lagi misalnya, oke, aku akan bantu mama nyapu rumah. Emang sih capek banget, tapi aku senang kalau mama senang. Kalau mama senang, Tuhan Yesus senang. Contoh lagi nih, Kak Kesha suka banget melihat langit. Apalagi kalau langitnya lagi cerah dan langitnya lagi biru. Istilahnya nongkrong. Jadi Kak Kesha suka duduk di depan pintu rumah, melihat ke atas, melihat langit yang cerah dan yang biru. Kak Kesha paling senang tuh. Wah, tapi gimana caranya nongkrong untuk Tuhan? Istilah kerennya nongki. Waktu Kak Kesha memandang ke langit, Kak Kesha bisik-bisik kepada Tuhan. Tuhan, bagus sekali langitnya hari ini. So beautiful. Wow, Tuhan, Kau luar biasa. Thank you, Jesus. Kira-kira Tuhan Yesus senang gak kalau kita puji? Pastinya Tuhan Yesus senang ya adik-adik. Nah, begitu deh kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kita lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Amin. Nah, habis video ini selesai, Kak Kesha minta adik-adik untuk menyebutkan 2 hal yang adik-adik paling sering lakukan setiap hari. Bagaimana caranya supaya adik-adik bisa melakukan 2 hal tersebut untuk Tuhan. Lalu, 1 hal yang paling sering adik-adik lakukan, yang menurut adik-adik harus di stop karena tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Kira-kira apa ya? Kirim jawabanmu ke guru-gurumu. Yang berhasil mengirimkan jawaban nanti akan dapatkan stiker. Stikernya bagus sekali adik-adik. Ada kolom untuk isi nama di sini. Lucu ya adik-adik ya. Bisa juga kirim jawabanmu ke WA Kak Kesha di bawah ini. Dan bagi adik-adik Discovery Rangers, nanti akan sharingkan jawabanmu ke teman-teman lewat Google Meet dengan Tante Jenny dan teman-teman. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita tutup dengan doa, lipat tanganmu dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami belajar bahwa kami mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, supaya Tuhan senang, supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Lewat ucapan kami, lewat perbuatan kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus, lindungilah anak-anak sekolah minggu, anak-anak Discovery Rangers, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Discovery Rangers juga ya Tuhan, keluarga mereka. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, berkatilah sekolah dan pergaulan anak-anak, lindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa.